Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalian masih bersyukur masih dapat belum? Ya. Oke Bapak, sebelum kita mulai kita absen dulu. Siapa kawan-kawannya yang masuk ke kelas? Ada berapa orang yang masuk? Ada Tiga orang, siapa aja? Budi Kemana? Sakit? Terus? Oji? Izin? Oh, terus? sama Mahmud. Itulah anak-anak, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, untuk memulai segala aktivitas kita harus berdoa. Karena kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Untuk itu kepada ketua kelas untuk dapat memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Baiklah kawan-kawan semua, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Yang mana sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang pembagiannya itu ada hukum taklifi. Yang mana insya Allah Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Kita akan pertama itu ada tujuannya itu kita akan mengetahui tentang pengertian daripada hukum taklifi, fungsi dan kedudukan hukum taklifi serta pembagiannya. Insya Allah kita akan mencoba mempelajarinya satu persatu. Anak-anak, apakah kalian semua pernah mendengar yang namanya taklifi? Udah pernah belum? Belum ya. Itu sekarang adalah salah satu pelajaran fikih yang wajib kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengetahui fungsi, tujuan, pembagian hukum taklifi, kita tidak akan mengetahui, oh kita ini udah dapat perintah apa belum dari Allah, ya Pak ya? Ya. Nah, coba siapa yang tahu pengertian hukum taklifi? Udah tahu belum, Man? Belum. Satrio? Nah, alhamdulillah Bapak udah membuat beberapa rangkumannya. Di sini ada materinya, insya Allah dapat membantu kalian. Coba kepada saudara Umar untuk maju membacakan pengertian. Yang pertama pengertian hukum taklifi. Silakan saudara Umar. Maju deh. Ya, dibacakan kawan-kawannya. Secara bahasa, taklifi berasal dari kata kallafa yukallifu taklifan, Yang artinya yang apa? mempunyai arti perintah pembebanan dan penugasan. Nah, terus Secara istilah, hukum taklifi adalah al-hukmu taklifi huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi'af'ali al-mukallafina taliban au takhyiran. artinya apa? Hukum Allah yang ditetapkan kepada orang Islam yang telah balik dan berakal yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Nah, silahkan duduk kembali. Saudara Umar, tepuk tangan untuk Umar. Baik, itu tadi pengertian daripada taklifi. Apa sih hukum taklifi? Lihat nih. Diambil dari kata kalafa. Kalau kita belajar ilmu sorof ketahuan ntar. Yukallifu taklifan, bahwa mukallifun au mukallafun. Ya, yang mempunyai arti itu adalah penugasan atau penugasan atau pembebanan. Maksudnya apa? Ini secara bahasa artinya kallafa yukallifu ataupun taklifan itu adalah pembebanan atau penugasan. Tapi kalau secara istilah, apa sih secara istilahnya? Di sini dijelaskan oleh para ahli di dalam ilmu agama menjelaskan al-hukmu taklif wa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Ya, qaliban au takdiran. Jadi hukum taklif itu adalah hukum Allah yang ditetapkan atau yang diterapkan kepada orang Islam yang mukallaf. Apa mukallaf? Orang itu udah balik dan juga berakal. Jadi hukum Allah
udah ditaruh kepada orang yang udah balik atau berakal. Kalau dia belum berakal, nggak punya akal ya. Kalau dia nggak balik, dia belum wajib sholat. Itu. Jadi kalau kita udah balik, apa balik? Balik itu udah mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan udah haid, ya udah mencapai beberapa umurnya itu berapa tahun itu ada di dalam Islam. Nah, jadi itu pengertiannya hukum Allah yang diterapkan kepada orang Islam. Jadi kalau ada orang dia nggak punya akal, wajib nggak merintah sholat? Enggak wajib. Karena dia nggak berakal. Itu pentingnya kita mengetahui pengertian dan definisi daripada hukum taklifi. Udah ngerti anak-anak? Setelah kita mengetahui tentang pengertian atau definisi atau takrif daripada taklifi, maka kita harus mengetahui fungsi dan kedudukannya. Emang kenapa sih yang namanya hukum taklif itu harus kita ketahui? Nah, penting untuk kita ketahui di sini ada fungsi dan kedudukannya. Coba kepada saudara Satrio untuk maju dibaca nama kawan-kawannya. Ini fungsi dan kedudukannya. Fungsi dan kedudukan hukum taklifi. 1. Menyadarkan manusia bahwa ia mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada Allah. 2. Membedakan antara perintah Allah dan larangannya. 3. Memberikan penjelasan bahwa setiap amal akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Satrio. Duduk lagi. Nah, jadi itu fungsi dan kedudukan taklifi. Kita udah tahu sangat penting fungsinya. Salah satunya nih, tadi dibacakan yang pertama apa Satrio tadi? Menyadarkan manusia bahwa ia Mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada Allah. Nah, ini menyadarkan manusia. Kalau orang udah tahu dia ini udah dapat yang namanya hukum taklifi atau belum, kalau dia udah tahu ternyata dia dapat, berarti dia akan sadar bahwa dia ini adalah mendapatkan perintah yang untuk taat dan patuh pada Allah. Karena kalau anak kecil belum tahu dia ini udah diperintah apa belum, udah wajibin apa belum, ya enggak? Kalau kita udah tahu, udah mimpi basah kita malam-malam mimpi, ya berarti kita udah wajib ya menjalankan seluruh perintah Allah dan larangannya. Terus yang kedua apa Satria tadi? Membedakan Antara perintah Allah dan larangan. Maksudnya apa? Jadi fungsi dan kedudukan hukum taklif itu sangat penting. Yang kedua itu kita akan dapat membedakan antara perintah dan larangan. Banyak contohnya perintah Allah seperti apa? Sholat, zakat. Larangan Allah apa? Seperti dilarang kita untuk menggibah, ya, gosipin orang. Banyak larangan Allah. Terus yang ketiga apa Satrio? memberikan penjelasan bahwa setiap amal akan diminta pertanggungjawabannya. Ini yang paling penting untuk diketahui bahwasanya amal kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita udah sadar kita ini udah mukallaf apa belum, kalau kita udah tahu kita ini udah balik, udah punya akal ya. Kalau kita nyampe kita tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, maka kita akan dibalas sesuai dengan Quran surat Al-Zalzalah. Coba tolong dibacakan saudara Umar. Ya? Silakan kepada Umar untuk dibacakan ayat yang menjelaskan bahwa amal kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Silakan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Jadi itu ayatnya di dalam Quran surat Al-Zalzalah bahwasanya amal kita mau sebesar apapun, sekecil apapun, sebaik apapun, seburuk apapun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Itu kita tidak akan mengetahuinya kalau kita tidak mempelajari hukum taklif. Jadi insya Allah ya sekarang dengan mengetahui hukum taklif kita harus imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Insya Allah. Baik anak-anak,
setelah tadi kalian mempelajari tentang pengertiannya, tentang fungsi dan kedudukannya, sekarang yang terakhir kita akan mencoba membahas tentang pembagian daripada hukum taklifi. Ada berapa pembagian hukum taklifi? Gak boleh ngeliat, belum tahu. Belum tahu ya. Hukum taklifi semuanya dibagi menjadi 5. Coba saudara Satrio untuk maju, bacain satu-satu ke kawannya. Ada sini, nah, ya bacain. Bagian hukum taklifi. 1. Wajib al-ijab, 2. Sunnah al-nad, 3. Mubah ibahah, 4. Makruh karoha, 5. Haram tahrim. Semuanya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Satrio. Nah, baik anak-anak. Jadi pembagian hukum taklifi semuanya ada 5. Jadi Allah memberikan perintah atau larangan kepada kita semuanya ada 5. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa? Wajib. Maksudnya apa? Perintah Allah. Yang namanya wajib itu adalah harus, tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Coba Satria contohnya apa? 1. Perintah Allah sholat. Sholat itu wajib apa enggak? Wajib ya. Sholat. Nah, hukumnya adalah wajib. Maka tidak boleh ditinggalkan. Nah, konsekuensi daripada wajib dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu kalian harus mengerti yang namanya hukum taklifi. Oh iya ya, kalau saya udah balik, udah mukallaf, terus Allah memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, maka saya wajib mengerjakannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa Umar tadi? Sunnah. Hukum Allah yang kedua yang diberatkan kepada kita, ya kepada setiap mukallaf adalah sunnah. Apa itu sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala. Nah, terus Apabila ditinggalkan tidak apa-apa. tidak apa-apa. Itu pengertian sunnah. Maksudnya apa? Sunnah adalah perintah Allah atau perintah Rasul yang mana kalau kita mengerjakannya kita dapat pahala. Kalau kita nggak mengerjainnya nggak apa-apa. Tapi lebih bagus dikerjakan. Coba contohnya apa? 1. Sunnah. Apa sunnah contohnya? Apa Umar contoh sunnah? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Contohnya tahajud. Tahajud ya, bukan feeling good. Feeling good gitu ya. Lagi tenar itu TikTok. Awas kalian jangan sampai terkontaminasi ikut-ikutan TikTok-TikTokan ya, gini-ginian. Mending ya. Ntar itu bisa ngejelekin nama baik kita. Nah, itu tahajud. Sunnah. Kalau kita mengerjakan kita mendapat pahala. Kalau kita tidak mengerjakan tidak apa-apa. Jangan nyampe nih, penting. Jangan nyampe kita ngerjain yang sunnah ninggalin yang wajib. Kita tahajud semalaman, subuhnya lewat. Ya. Nah, nggak boleh itu ya. Terus yang ketiga apa Satria tadi? Mubah Ibahah. Mubah itu artinya adalah boleh-boleh saja. Ya, tidak ada penekanan untuk wajib, tidak ada penekanan untuk sunnah, boleh-boleh aja. Contohnya apa? Satrio yang mubah. Puasa. Banyak mubah itu ya. Makan, minum, tidur, ya, mandi, itu mubah. Mubah itu apa? Boleh-boleh aja, nggak bernilai ibadah ya. Nggak bernilai juga dosa kalau tinggalin. Emang kita kalau nggak mandi 2 hari dosa? Enggak. Kan kalau kita menyebabkan nggak mandi tersebut ada orang pingsan di dekat kita, maka itu dosa. Saking bau keteknya ya. Nah, dengerin. Contohnya adalah makan dan minum. Maksudnya apa? Dengerin. Makan dan minum ini kan mubah, boleh-boleh aja. Tapi dia bisa bernilai ibadah, jadi pahala. Gimana? Kalau diniatkan untuk ibadah kuncinya. Jadi kita kalau pengen makan ya Allah karena Allah, pengen minum karena Allah, pengen mandi karena Allah. Maka
segala sesuatu yang mubah dilakukan karena Allah akan bernilai ibadah. Insya Allah. Terus yang keempat apa anak-anak? Makruh. Diambil dari kata karoha yang rohu makruhun, yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah. Ya, apa sih sesuatu yang makruh? Coba Satria apa makruhnya? Contoh yang dimakruhkan itu apa? Makan pete atau bawang kalau di zaman Nabi. Bawang, pete, jengkol, itu makruh itu. Ya, artinya apa? Dibenci sama Allah, tapi nggak sampai berdosa. Tapi kalau bisa ditinggalkan, makruh namanya itu ya. Makan bawang. Bawang zaman Nabi pernah ada orang makan bawang. Kata Nabi, kalau belum bersih nggak boleh duduk ke masjid itu, takut ngeganggu. Nah, banyak sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Terus yang terakhir apa? Haram jadah, bukan. Haram aja. Ya. Apa haram? Apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Tidak apa-apa. Dikerjakan Mendapat pahala. Mendapat dosa. Terus Ditinggalkan mendapat pahala. mendapat pahala. Nah, haram ini lawan daripada wajib. Ada kewajiban, ada yang diharamkan. Kalau wajib sholat, kalau haram apa-apa yang membuat Allah murka maka harus ditinggalkan. Contohnya mana? Durhaka kepada kedua orang tua. Itu adalah haram. Ya, atau maling itu nggak boleh. Dosa. Baik anak-anak, itu alhamdulillah kita telah mempelajari tentang pengertian hukum taklifi, fungsi hukum taklifi, dan juga pembagian daripada hukum taklifi. Untuk mengevaluasi pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu untuk mencari dalil dari macam-macam, yang wajib, yang sunnah, terserah dipilih, yang mubah, yang makruh, yang haram, dalil di Al-Quran atau di hadis. Nah, silakan dibagi untuk beberapa kelompok, 2 kelompok aja mungkin. Ya, Bapak beri waktu 5 menit. Baik anak-anak, Bapak rasa waktunya cukup. Silakan untuk masing-masing kelompok perwakilan untuk dapat menjelaskan yang telah ditugaskan tadi, penjelasan daripada hukum taklifi pembagiannya. Ya, pada kelompok 1 dibacakan oleh Umar, silakan. Itu apa? Tentang apa? Coba dijelaskan. Cerita yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Akan dibaca. Yang wajib. Surat apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 43. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Isinya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu masuknya mana? Perintah Allah yang mana? Yang wajib. Yang wajib kita untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan juga ruku bersama orang-orang yang ruku. Insyaallah dapat 100 kelompok ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik, untuk kelompok 2 perwakilan dari Satrio, silakan maju. Tempelkan, bacakan. Nah, mana itu? Surat apa? Surat Al-Isra ayat 32. Coba dibacakan. La taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya apa itu? Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, Masya Allah, itu masuknya mana? Perintah Allah apa larangan Allah? Larangan Allah masuknya yang mana? Haram. Yang haram. Maka kita nggak boleh mendekati zina. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih. Kelompok 2 juga dapat 100. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan satu nasihat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Motivasi untuk kalian. Kata Nabi, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang di atas muka bumi ini yang lahir langsung dalam keadaan alim atau pintar. Maka harus terus berusaha. Jangan
sehari-hari. Silahkan